Lalu seperti apa proses pencarian para korban kapal tenggelam di perairan Selat Bali Kamis dini hari? Kita terhubung dengan reporter TV One Farah Manhila. Selamat malam Farah, apakah proses pencarian malam ini masih berlangsung? Ya, Zeki dan juga pemirsa, memang operasi evakuasi atau upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini telah selesai dilakukan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk memperbarui informasi berkaitan data penumpang yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan serta bagaimana evaluasi dari proses pencarian hari ini, saya akan ajak Anda langsung berbincang dengan Deputi Ops dan Siaga Bapak Ribut Eko Setiambodo. Selamat malam Pak. Malam, Mbak. Pak, bagaimana mungkin boleh dipaparkan hasil evaluasi dari pencarian hari kedua ini? Baik, terima kasih rekan-rekan pemirsa TV One. Kami tim SAR gabungan pada malam hari ini akan menyampaikan hasil evaluasi. Tadi hadir di sini Pak Kapolres Banyuwangi, Pak Danlanal Banyuwangi, dan Kakansar Surabaya. Tadi evaluasi dan rapat koordinasi dipimpin oleh langsung Bapak Menhub, dihadiri oleh Kapolda, terus Kakorpol Air Bahar Kampolri, saya sendiri dari Deputian Operasi Basarnas, bahwa evaluasi yang dilakukan pada hari pertama ini adalah menindaklanjuti dari hasil temuan kita, di mana 35 korban berhasil kita evakuasi dengan kondisi 29 dalam keadaan selamat, 6 dalam keadaan meninggal dunia. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Kemudian masih ada 30 orang lagi yang harus kita evakuasi dari 65 orang yang ada di atas kapal, baik itu kru 12 dan 53 penumpang. Kemudian berkaitan dengan tantangan dari proses pencarian hari ini, apakah ada kendala yang dialami ini Pak? Tantangan pasti ada dengan spesifiknya Selat Bali, pergerakan selat dari alur penyeberangan Ketapang Gilimanuk, kemudian situasi cuaca laut, baik itu arus, angin, gelombang. Ya, pada pencarian satu hari ini pertama cenderung dari utara ke selatan, sehingga beberapa korban yang selamat dan yang meninggal ada di 2 titik di Pantai Cekik dan di Pabuaran. Kemudian berkaitan dengan rencana pencarian hari ketiga atau besok Pak, ini kira-kira dimulai pada pukul berapa dan apakah ada perubahan titik pencarian atau bagaimana pemetaan untuk pencarian besok? Ya, terima kasih untuk pencarian dari hasil evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pak Menhub. Dari seluruh masing-masing stakeholder tadi menyampaikan supportnya, penguatannya terhadap tim SAR gabungan. Contohnya dari TNI dan Polri. Dari TNI menambah kekuatan 2 KRI, yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Tongkol, serta 1 heli. Kemudian dari Polri, Bahar Kampolri ngerahkan 1 heli, ditambah heli Basarnas, dan nanti ada dari potensi yang dari Bali juga akan mengirim, itu akan kita lihat besok. Berkaitan dengan titik pencariannya? Titik pencarian kita perluas ke selatan. Kalau tadi pada hari pertama maksimal 5-6 nautical mile radius, ini akan kita luaskan sampai 10-15 karena makin tambah alutsista yang ada. Jadi kami memohon doa restu dari seluruh pemirsa, semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tim SAR gabungan ini bisa lebih maksimal merecovery, mengevakuasi masyarakat yang masih belum ketemu. Itu saja. Baik, artinya
akan ada tambahan pencarian ya Pak ya. Kemudian berkaitan dengan alutsista yang akan dikerahkan, apakah juga akan ada tambahan atau seperti apa? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan dari KRI, TNI AL, dari TNI, dari Polri, kemudian juga dari yang sudah ter-existing tadi. Hari ini saja sudah 124 personil tim SAR gabungan yang turun. Nah, besok dengan tambah 2 KRI, 1 KRI aja kayak LST itu sekitar 100 orang. Terus KRI Tongkol itu sekitar 40-60 orang. Ya, belum ditambah ground crew-nya dari heli, Polri, kita. Nah, jadi kami butuh support doa dari masyarakat agar kita bisa optimal merecovery dan mengevakuasi masyarakat yang masih belum kita ketemukan. Ya, baik, terakhir Pak, mungkin berkaitan dengan cuaca, ini informasi yang kami dapatkan bahwa besok ini akan terjadi hujan deras, kemudian akan berangin dan kondisi gelombang ini juga cukup tinggi. Nah, bagaimana tim SAR gabungan menghadapi situasi yang seperti ini? Baik Mbak, dari tentunya kita tidak tetap memaksimalkan pola pencarian dengan memperhatikan safety first, kemudian juga disupport oleh kawan-kawan BMKG dari perakiran cuaca yang ada, ya, sehingga pola pencarian kita bisa memanfaatkan situasi cuaca, di mana situasi cuaca terbaik kita melakukan pencarian secara optimal. Bahkan mungkin juga saran masukan dari kawan-kawan BMKG inilah yang menjadi referensi kita dalam go-no-go-nya operasi yang akan kita lakukan. Itu harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas informasinya. Dan demikian pemirsa wawancara saya dengan Bapak Ribut Eko selaku Deputi Ops dan Siaga yang memang sudah menyatakan bagaimana evaluasi dan rencana pencarian hari kedua besok. Rencananya pemirsa pencarian hari ketiga maksud kami ini akan dilakukan atau dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian dari wilayah Banyuwangi, saya kembalikan ke Prita Sega di studio. Pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali Kamis dini hari masih terus dilakukan. Hingga Kamis petang, 30 orang dinyatakan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 29 orang masih hilang. Penyeberangan Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari. Proses pencarian kapal terkendala oleh besarnya ombak. Berdasarkan data sementara hingga Kamis petang, tercatat 30 orang dinyatakan selamat, 6 korban tewas, serta 29 orang masih dalam pencarian. Jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di Selat Bali usai dihantam gelombang tinggi. Kapal yang membawa penumpang ini berlayar dan tenggelam Kamis dini hari. Kapal tenggelam berada di perairan antara Banyuwangi dan Bali. Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 kru, atau total ada 65 orang di dalam kapal dengan jumlah kendaraan 22 unit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan.